Baik, halo semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 akan membahas mengenai PSAK materi UAS yang diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Pak Amin. Dengan saya di sini yang pertama akan membawakan materi mengenai PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Boleh di next? Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Lydia Suwanto, teman saya Dalbert Syakbil, Rafael Effendi, dan yang terakhir Carolina Lauren. Boleh di next? Baik, untuk latar belakang sendiri, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teman-teman mengenai tujuan diadakannya PSAK 25 ini, yaitu untuk menentukan kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan dalam pemilihan maupun perubahan kebijakan akuntansi. Lalu kedua, akan meningkatkan relevansi yang mengenai keandalan dan juga daya banding antara laporan keuangan. Nah, dari kriteria yang tadi sudah saya sebutkan teman-teman, nanti perlakuan akuntansi akan mengungkapkan mengenai perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan juga yang terakhir adalah koreksi kesalahan yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Dan yang terakhir, mengenai pengungkapan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang sudah diatur dalam PSAK 1. Boleh di next? Baik, kebijakan akuntansi sendiri definisinya adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, praktik tertentu yang diterapkan entitas baik dalam penyusunan maupun penyajian laporan keuangan. Nah, nanti dari sini kebijakan akuntansi akan mempengaruhi adanya pengakuan, pengukuran maupun penyajian laporan keuangan seperti elemen-elemen yang terdapat di dalamnya nih, kayak yang kita sudah tahu sebelumnya teman-teman, elemen dalam informasi keuangan terdapat aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan juga beban, dan yang terakhir misalkan adanya partisipasi dari pemilik pada jumlah lembar saham yang sudah dimilikinya pada perusahaan tersebut. Boleh di next? Kebijakan akuntansi yang pertama terdiri dari pengakuan. Pengakuan ini kita akan bertanya-tanya nih teman-teman mengenai kapan dan kondisi seperti apa yang akan diakui gitu nantinya. Nah, lalu yang kedua, pengukuran mengenai berapa banyak yang harus diakui. Jadi pengukuran kan pasti kayak mengenai jumlahnya gitu ya teman-teman diukur. Lalu yang terakhir, penyajian kayak gimana sih penyajian di dalam laporan keuangan sendiri. Nah, kebijakan akuntansi ini nanti dipilih oleh entitas yang mengharuskan adanya 3 komponen penting ini. Boleh di next? Baik, perubahan estimasi akuntansi sendiri merupakan estimasi yang melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang memang tersedia dan juga andal. Nah, jadi estimasi itu mungkin perlu direvisi nih teman-teman apabila terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi tersebut. Nah, perubahan estimasi sendiri adalah kita bisa baca di sini adalah penyesuaian jumlah tercatat atas aset maupun liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status terkini. Jadi semuanya itu harus berdasarkan status terkini ya teman-teman, bukan berdasarkan periode lalu maupun periode yang akan datang. Lalu yang kedua, perubahan estimasi akuntansi ini nanti akan dihasilkan dari informasi baru maupun perkembangan baru. Dan yang terakhir, kita bisa simpulkan kalau misalnya perubahan estimasi akuntansi bukan berasal dari koreksi kesalahan. Boleh di next? Kesalahan ini teman-teman bisa baca sendiri bahwa kesalahan dapat timbul karena adanya pengakuan, pengukuran, penyajian yang kita sudah bahas tadi, kalau misalkan itu termasuk dalam elemen penting dari laporan keuangan maupun pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Nah, teman-teman, laporan keuangan yang tidak sesuai PSAK itu dapat dikriteriakan menjadi yang pertama kesalahan material, lalu yang kedua tidak material yang memang disengaja. Jadi yang tidak material dan disengaja ini untuk mencapai suatu penyajian laporan keuangan dan kinerja keuangan maupun arus kas tertentu. Boleh di next? Tidak praktis adalah penerapan suatu pengaturan mengenai entitas yang tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha rasional sudah dilakukan. Jadi untuk suatu periode lalu yang tertentu, itu tidak praktis dikatakan apabila suatu perubahan kebijakan akuntansi sudah dilakukan secara rasional atau retrospektif dan
mengoreksi kesalahan. Jadi kalau misalkan udah dilakukan kebijakan yang retrospektif ini, tetapi masih terjadi masalah-masalah, maka itu dapat disimpulkan menjadi kesalahan yang tidak praktis. Baik, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Lydia. Selanjutnya adalah PSAK 46 yang membahas tentang pajak penghasilan. Next. Oke. Jadi yang pertama adalah definisi. Definisi pajak ini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Kemudian ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer ini adalah perbedaan yang terjadi antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, perbedaan temporer ini ada dua. Yang pertama itu perbedaan temporer kena pajak, dan yang kedua itu perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak itu perbedaan yang timbul karena ada jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas itu dipulihkan atau diselesaikan. Sedangkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan itu adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas itu dipulihkan atau diselesaikan. Next. Selanjutnya adalah pengakuan pajak kini. Jumlah pajak kini yang belum dibayar itu harus diakui sebagai liabilitas. Kemudian ada apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya akan diakui sebagai aset. Dan yang terakhir, manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Next. Selanjutnya adalah pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Yang pertama adalah perbedaan temporer kena pajak. Semua perbedaan temporer kena pajak itu diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi itu tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Kemudian ada perbedaan temporer dapat dikurangkan. Setiap perbedaan temporer dapat dikurangkan itu diakui sebagai aset. Nah, kecuali jika timbul perbedaan temporer yang dapat dikurangkan itu berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak atau bukan merupakan kombinasi bisnis. Kemudian yang kedua itu pengakuan awal goodwill. Next. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran nilai liabilitas dan aset pajak kini itu sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayarkan atau direstitusikan sesuai tarif berlaku saat ini. Kemudian pengukuran nilai liabilitas dan aset pajak tangguhan itu sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayarkan atau direstitusikan sesuai tarif yang berlaku di masa datang. Kemudian jika tarif pajak berbeda untuk setiap tingkat laba kena pajak, maka dipergunakan tarif pajak rata-rata yang diharapkan berlaku. Dan atas nilai aset dan liabilitas pajak tangguhan itu nilainya tidak didiskontokan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. PSAK 72 merupakan paling dari pengakuan pendapatan atau bisa disebut sebagai standar tunggal pengakuan pendapatan untuk semua jenis industri. Nah, dampak perubahan bagi perusahaan itu dapat berupa, pertama, tidak memberikan dampak signifikan. Perubahan terjadi atas narasi pengungkapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, berdampak pada saat pengakuan dan nilai pendapatan, sehingga berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya, atau dampak retroaktif, periode perubahan dan periode masa depan. Dan yang terakhir, berdampak pada perubahan bisnis proses perusahaan, akan melakukan perubahan persyaratan kontrak agar memenuhi definisi kontrak dan ketentuan penyelesaian kewajiban sesuai dengan PSAK 72. Next. Tahapan pengakuan pendapatan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, masuk dalam kebijakan pengakuan. Dan yang kedua, mengidentifikasikan kewajiban pelaksanaan, masuk ke kebijakan pengakuan.
Lalu yang selanjutnya, ketiga, menentukan harga transaksi masuk dalam kebijakan pengukuran. Keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan masuk dalam kebijakan pengukuran. Dan yang terakhir, mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelanggan masuk dalam kebijakan pengakuan. Next. Tujuan dari PSAK 72 yaitu menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Next. Tahapan dari pengakuan yaitu pertama, identifikasi kontrak yang dibagi menjadi dua, yaitu kombinasi kontrak dan modifikasi kontrak. Selanjutnya, yaitu identifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, ada penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Keempat, mengalokasikan harga transaksi. Dan yang terakhir, mengakui pendapatan ketika atau pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Next, tahapan pengukuran, yaitu ketika atau selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Oke, slide terakhir materi saya membahas mengenai pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan signifikan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Yang terakhir, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dabat. Saya akan melanjutkan yaitu dengan materi PSAK 73, yaitu dengan tema sewa. PSAK 73 dengan tema sewa ini tanggal efektifnya adalah 1 Januari 2020. Nah, PSAK yang digantikan dari PSAK 73 ini adalah yang pertama ada PSAK 30 sewa, lalu yang kedua ada ISAK 8 penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, lalu yang ketiga ada ISAK 23 ada sewa operasi atau insentif, dan yang keempat ada ISAK 24 yaitu evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa. Lalu yang terakhir ada ISAK 25 hak atas tanah. Next. Tujuan PSAK ini dibuat adalah menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Nah, lalu ada pokok pengaturan. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa. Pengecualiannya ada sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarannya bernilai rendah. Lalu pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Ruang lingkup PSAK 73 mengatur seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73 kecuali. Nah, jadi seluruh transaksi sewa itu masuknya ke dalam PSAK 73. Namun ada juga pengecualiannya yaitu sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Yaitu terdapat di PSAK 64. Lalu yang kedua ada sewa aset biologis. Itu terdapat di PSAK 69. Lalu yang ketiga itu ada perjanjian konsesi jasa, yaitu ada di SAK 16. Lalu ada lisensi kekayaan intelektual terdapat di PSAK 72. Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi yaitu terdapat di PSAK 19 untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, lalu ada hak paten, hak cipta. Nah, bersifat opsional sewa atas sewa aset tidak berwujud lainnya. Diperkenankan namun tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK 73.
Nah, jadi yang bersifat opsional sewa atau sewa aset tidak berwujud lainnya itu diperkenankan, namun tidak harus atau tidak wajib untuk menerapkan PSAK 73. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami ingin mohon maaf. Terima kasih.